Lahan seluas 2 hektar perluasan TPA Burangkeng di Desa Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat belum dikelola secara maksimal. Meski TPA Burangkeng memiliki luas 11,6 hektar, kondisinya saat ini sudah overload sejak 5 tahun terakhir. Lahan perluasan yang ditarget selesai pada bulan Maret lalu hingga saat ini belum bisa digunakan. Warga mengeluh karena tumpukan sampah yang sudah menggunung tinggi itu dikhawatirkan akan longsor saat hujan turun. Warga berharap pemerintah dapat melakukan pengelolaan sampah dengan baik. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Suryo TV One mengabarkan. Ya, pemirsa, saat ini saya berada di tempat pembuangan akhir sampah di Burangkeng, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Nah, pemandangan yang bisa Anda saksikan saat ini di belakang saya ini bukanlah gunung hasil ciptaan alam, tapi ini adalah gunung hasil manusia, yakni sampah-sampah, gunungan sampah yang berada di tempat pembuangan akhir sampah di Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seperti inilah gambarannya, pemirsa. Setinggi ini kurang lebih sampah-sampah yang berada di TPAS Burangkeng, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini. Bahkan sebelum saya tiba di sini, kalau bisa saya gambarkan suasananya, bau tidak sedap sudah tercium dari beberapa kilometer sebelum pada akhirnya saya tiba di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat ini. Nah, selain itu juga selain adanya bau tidak menyengat, memang kondisinya ini juga cukup memprihatinkan ya, karena dikelilingi oleh sampah. Tidak hanya di belakang saya, di sebelah kiri saya ini juga gunungan sampah meluas kurang lebih sekitar 9 hektar. Nah, saya akan coba mengajak Anda untuk langsung menanyakan bagaimana sebetulnya pengelolaan sampah yang ada di tempat pembuangan akhir sampah di Burangkeng ini, langsung bersama dengan Pak Lurah yang sudah hadir di sebelah kiri saya. Sudah ada Pak Nemin di sini, pemirsa. Halo, selamat siang Pak Nemin. Siang Ibu. Sehat Pak Nemin? Alhamdulillah sehat Bu. Wah, luar biasa. Ini kalau saya bisa gambarkan ya Pak, sebelum saya tiba di sini baunya sangat tidak sedap ya Pak ya, karena gunungan sampah setinggi ini kurang lebih cukup tinggi ya Pak, ada di mana-mana seluas kurang lebih 9 hektar ya Pak katanya. 11 hektar. 11 hektar. 11 hektar. Oh, 2 hektar ini, 2 hektar yang disebutkan akan ditambah oleh pemerintah Kabupaten Bekasi. 11 hektar sudah. Namun rencana pemerintah daerah Kabupaten Bekasi kemarin 2 hektar yang akan memberikan perluasan TPA. Yang 1 hektarnya sudah terbayarkan, yang 1 hektar lagi menunggu di ABT karena anggarannya kemarin informasi nggak cukup untuk pembebasannya. Jadi baru yang dibayar kemarin baru 1 hektar. Nah, nanti rencana 1 hektar lagi di ABT. Oke. Nah, ini kan rencana mau ditambah ya Pak. Emang bagaimana sih sebetulnya kondisi di TPAS ini? Apakah memang sudah melebihi kapasitas sehingga pada akhirnya ditambah 2 hektar lagi? Ya, sebetulnya masalah overload ini bukan baru hari ini. Sudah beberapa tahun yang lalu sebenarnya sudah tidak layak lagi untuk menjadi pembuangan TPA. Nah, namun pemerintah karena ini ada tekanan juga warga, setiap mobil antrian, bahkan bukan hanya warga di sini, supir-supir armada pengangkut sampah pun mengeluhkan karena lamanya dia nunggu antrian tempat pembuangan ini sampai berjam-jam, bahkan ada yang sampai nginep. Akibat ini tempat pembuangan sampahnya udah nggak bisa. Namun pemerintah daerah membebaskan tanah dengan 2 hektar ini menurut saya itu bukan solusi yang tepat. Karena berapa hektar pun ditambah ini lokasi, bahkan ratusan hektar bertambah tidak akan cukup karena produksi sampah setiap hari. Warga terus menerus ya, Pak? 23 kecamatan, 180 desa dan 7 kelurahan dibuangnya di Burangkeng. Apalagi jumlah penduduk warga Bekasi mungkin kurang lebih hampir 3 jutaan. Dengan lahan yang cuma seperti ini nggak bakal cukup. Terkecuali pemerintah daerah melaksanakan pengolahan sampah dengan sistem modern, sehingga diolah menjadi terselah, apa menjadi energi terbarukan, apa menjadi apa, yang penting dampak daripada TPA ini tidak terdampak kepada masyarakat. Oke. Sampah-sampah yang tiap hari datang di TPAS Burangkeng ini Pak, kurang lebih ini sampah-sampah dari mana saja? Ini ada di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan tata ruang Kabupaten Bekasi bahwa tempat buangan air sampah Kabupaten Bekasi adalah di Burangkeng. Jadi se-Kabupaten Bekasi. Jadi sampah se-Kabupaten Bekasi jadi buang di Burangkeng. Kalau perharinya kira-kira berapa
ton sampah, Pak? Kalau saya nggak salah ya 600 ton sampah per hari. 600 ton sampah per hari dibuang di sini. Dibuang di sini. Ada pengelolaan lagi nggak setibanya sampah di sini? Ini menurut saya jadi sistem pengelolaannya pun nggak jelas. Apa sistem tani telah ditempel, apa sih pendamping. Yang jelas ini bagaikan buangan liar. Dibuang sampah begitu saja. Kalau saya lihat di kota juga ada sistem pengelolaan di Kota Bekasi ya, di Bantar Gebang. TPA Bantar Gebang itu sampah, tanah merah, sampah, tanah merah. Ini makanya enggak seperti itu. Bahkan ini akibatnya sering longsor. Kan ini udah terlalu tinggi nih, Mbak nih. Nah ini kalau musim hujan bisa saja sampahnya longsor. Karena dia tidak ada tahanan. Kalau saya lihat di Bantar Gebang ini ada sampah, dilapis tanah merah, dilapis sampah lagi tanah merah. Ini enggak. Ini lampah terus ditumpuk setinggi ini. Kan? Sehingga makanya kalau ada musim hujan, longsor. Musim panas, ini bisa saja kebakaran. Berkali-kali ini terjadi kebakaran kalau musim panas. Karena panasnya hawa sampah ini. Berarti sempat longsor beberapa kali ya, Pak ya? Sempat longsor beberapa kali. Artinya setibanya sampah di TPS Burangkeng ini tidak ada pengelolaan lebih lanjut. Sampahnya ini akan diapakan, lalu sebagainya macam, itu tidak ada? Belum ada. Sana belum, mungkin rencana mungkin ada, tapi sampai kapan rencana itu bisa disentralisasi? Rencana terus merencanakan terus, tapi tidak ada realisasi ya percuma. Beban masyarakat terus menerus. Ya, artinya apa yang ada di sini terutama warga minta buat jalan baru aja, jalan pengganti jalan ini kan bukan jalan TPA awalnya. Ini kan jalan warga. Ini yang mobil antri. Warga minta jalan pengganti supaya akses warga itu tidak terputus dengan adanya kotoran-kotoran di jalan ini. Tapi sampai hari ini ya pemerintah daerah belum melakukan penggantian jalan yang diharapkan oleh warga. Yang ada hanya penambahan hektar lahan gitu-gitu aja. Itu pun penambahan lahan pun ada di dinas perkimtan tuh peluasannya. Tidak dibarengi dengan dinas LH. Begitu dibayar, sekarang tanah ditelantarkan begitu saja. Karena anggarannya belum ada. Harusnya kan dia menganggarkan peluasannya, juga menganggarkan untuk rencana pengelolaannya. Ini belum ada. Jadi antara dinas dengan dinas tidak ada koordinasi kebersamaan dalam rangka mengatasi masalah di TPA. Pak Lurah, nanti saya ingin penasaran bagaimana sebetulnya dampak yang dirasakan oleh warga, dan juga pemirsa, saya juga turut menghadirkan pengamat kebijakan publik yang nanti akan membahas mengenai permasalahan sampah yang ada di TPAS Burangkeng ini. Sudah hadir juga, saya undang langsung ke Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ada Pak Trubus Rahadiansyah. Nanti kita akan bahas lebih lanjut bersama dengan Pak Trubus dan juga Pak Lurah. Pak Trubus, silakan Pak Trubus. Bersama juga dengan Pak Lurah. Tapi apa kabar Indonesia Pagi harus jeda terlebih dahulu. Kami akan kembali sesaat lagi untuk Anda pemirsa.